Akhir-akhir ini banyak sekali ya berita-berita tentang makam palsu ya Mas ya. Ini kan pasti ada tujuan untuk meraup keuntungan ya dari makam-makam palsu ini ya. Daripada oknum-oknum yang ada di baliknya ya Mas ya. Nah, entah itu dikatakan makam kiai, makam habib ya, makam-makam yang lain yang dianggap punya keberkahan jika kita datang ke sana, kita ziarah ke sana ya, yang dianggap orang-orang yang ada di makam ini punya kelebihan dari sisi agama dan spiritual, Mas. Apa pendapat panjenengan tentang makam-makam palsu ini, Mas? Ya, sebetulnya sudah lama Mas ya. Ya, ada banyak sekali makam-makam bisa dibilang hasil sulap mungkin ya. Makam-makam yang dadakan ya, tiba-tiba ada diklaim sebagai makam tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh spiritual. Ini tentu ada banyak sekali. Kalau kita bicara tentang fenomena yang sekarang ini lagi rame, memang banyak sekali makam-makam palsu yang sekarang sudah ketahuan Mas ya. Akhirnya jadi dibongkar, ternyata tidak ada makamnya. Ya, baik itu dilakukan oleh oknum ulama, oknum habib, dan juga oknum-oknum lain ya, yang hanya bisa dikatakan berbisnis Mas ya. Bisnis yang berkedok ziarah makam. Nah, ini banyak sekali. Nah, harusnya dari fenomena ini kita itu semakin tersadarkan gitu, bahwa ayolah kita ini tidak boleh mudah percaya gitu loh. Kalaupun memang iya, kita juga harus paham tujuannya untuk kita ziarah makam ini untuk apa itu loh Mas Yahya. Jadi di bangsa kita ini memang dalam segala hal ya, saya mau katakan dalam segala hal, Indonesia ini adalah pasar yang empuk sekali, pasar yang sangat lunak sekali, pasar yang sangat enak, mudah sekali untuk dikuasai oleh pihak-pihak yang memang ada kepentingan. Apalagi kalau kita bicara sudah berkedok agama misalkan, waduh sudahlah Mas Yahya, kalau sudah berkedok agama kita nggak bisa pungkiri ya, banyak sekali contohnya. Barang yang busuk sekalipun dibungkus, wah udah jadi sesuatu yang paling istimewa. Saudara-saudara kita ini tidak memahami, hanya karena embel-embel A, iming-iming B, ditakut-takuti C, sehingga mau-mau aja mengikuti hal-hal seperti itu. Jadi kalau menurut saya harusnya semakin tersadarkan dengan fenomena ini Mas ya, tidak lagi kita ikut-ikutan, dikit-dikit harus ziarah ke makam dan lain sebagainya untuk mencari keberkahan mungkin atau apapun itu. Mungkin itu kembali kepada pribadi masing-masing. Toh ya uang-uang mereka sendiri, tetapi saya lebih ke nilainya supaya kita ini tidak semudah itu dibohongi ya. Banyak loh Mas ya, makam-makam yang bahkan ya tidak ada jenazahnya lah, jenazahnya siapa? Kalaupun ada kita juga tidak tahu. Kalau orang di zaman dulu itu yang banyak kan makam-makam katanya ada bayi bajang dan lain sebagainya, atau mungkin orang-orang di zaman dahulu, di zaman peperangan, jadi ada makam di mana-mana, kemudian diakui. Itu pun kalau memang makam-makam itu asli ya Mas ya, tapi kenyataannya kan banyak sekali makam-makam sulapan atau makam-makam dadakan, makam palsu Mas ya. Iya, memang Indonesia ini pasar yang empuk ya untuk segala hal ya, termasuk tentang agama, kemudian tentang fashion juga ya. Di dalamnya ada agama juga ya, harus berpakaian seperti ini biar terlihat agamis, kemudian harus pakai produk ini biar kamu berkah. Banyak sekali kejadian seperti itu. Kita mudah dibohongi sekali Mas tentang hal itu. Padahal itu masuknya hanya sekedar bisnis saja ya Mas ya. Ya, ujung-ujungnya adalah UUD Mas ya, ujung-ujungnya duit. Apa itu Mas? Oh, ujung-ujungnya duit ya? Iya, jadi ujung-ujungnya ya hanya untuk kepentingan, untuk dapat keuntungan Mas ya, artinya bisnis lah, cari keuntungan Mas ya. Ya, kalau kita bicara ziarah makam ya Mas ya, penting nggak sih kita harus mengikuti tren-tren yang seperti itu? Kita harus datang ke makam wali, makam habib. Mas Wahyu melihatnya penting nggak sih kita harus ziarah makam kemanapun makamnya Mas? Penting dan tidaknya kembali kepada tujuan pribadi masing-masing, karena setiap orang tentu di dalam menjalankan sesuatu hal kan harus punya tujuan ya Mas ya, termasuk kita ziarah. Kalau kita ziarah ke makamnya wali, tujuan kita apa datang ke sana? Kan tidak mungkin.
Kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, misalkan kita ikut ziarah ke makam wali karena kita ingin tahu, misalkan ya, berwisata religi misalkan Mas Yahya. Ya tentu kan itu bisa jadi penting juga. Orang rekreasi ini kan ya bisa penting, bisa enggak Mas Yahya. Artinya tergantung kebutuhan masing-masing. Termasuk juga ziarah ke makam-makam tokoh ulama, habib dan lain sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kebanyakan di antara kita ini ziarah ke makam-makam ini ada tendensi gitu Mas ya. Tendensinya bukan lagi ke tujuan atau hakikat yang utama, tetapi lebih ke bagaimana supaya kita ini seolah-olah dapat keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dengan kita datang ke makom-makom itu tadi. Bisa jadi sebetulnya kita hanya terjebak apa? Terjebak rangkaian atau jeratan bisnis ini tadi Mas Yahya. Jadi sebetulnya kita ini hanya dimanfaatkan. Seolah-olah kalau nanti ke makam wali begini, seolah-olah kalau ke makamnya Habib nanti bisa begini begitu. Padahal mau ke makam setiap hari pun kalau kamu tidak kerja, ya berkah dari mana Mas Yahya? Dapat rezeki dari mana? Kan logika akal sehat kita ke sana larinya, ya. Bukan berarti itu tidak perlu, ya. Bukan berarti itu tidak ada guna untuk kita lakukan, tetapi kita lihat sejauh mana manfaatnya. Nah, untuk hidup kita gitu loh Mas Yahya. Jadi saya rasa bukan bicara tentang penting dan tidak, tapi justru lebih ke maksud dan tujuan kita untuk melakukan itu apa, lebih ke sana. Kalau dikatakan penasaran, ingin tahu, nah justru ini dijadikan rutinitas setiap bulan, ada yang setiap 6 bulan sekali. Ini kan maksudnya apa ya, kita justru dibodoh-bodohi dengan iming-iming berkah ya Mas ya. Nah, kalau kita bicara tentang ziarah makam ya, ke makam wali, ke makam habib, ke makam kiai-kiai, atau ke makam yang lain yang dianggap punya keberkahan ya. Menurut Mas Wahyu lebih bagus mana Mas? Ziarah ke makam orang-orang yang nggak kita kenal ya, bisa dibilang, karena kita nggak kenal habibnya siapa, kiainya siapa, kemudian orang-orang lain yang nggak ada hubungannya dengan kita ya Mas ya, dibandingkan dengan kita datang ke makam orang tua, makam mbah-mbah kita ya, bahkan juga ke punden Mas. Lebih bagus mana kalau menurut Mas Wahyu? Ya, kalau saya justru lebih bagus ke makam orang tua Mas Yahya, ya. Kalau kita bicara tentang apa ya, istilahnya kita hanya mencari keberkahan, sesungguhnya malah tidak usah ke makam lah Mas Yahya. Ngapain ya kita cari keberkahan itu ya kepada diri kita sendiri ya, atas dasar iman kita kepada Sang Pencipta. Selebihnya bagaimana kita mewujudkan itu semua tentunya secara logika, menggunakan tubuh fisik kita. Kita berusaha, kita bekerja keras dan lain sebagainya. Kita bicara tentang lebih bagus mana, ya jelas sekali lebih bagus kita ke makam orang tua kita, ke makam mbah-mbah kita yang sudah sangat jelas ya, bahwa beliau-beliau yang sudah meninggal ini adalah orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita. Karena kalau nggak ada mbah kita, nggak ada kedua orang tua kita, juga nggak ada kita, kan begitu Mas Yahya. Termasuk juga kita bicara tentang punden ya, kalau dibandingkan dengan kita harus pergi ke makam-makamnya tokoh ya, tokoh habib lah, ulama, atau tokoh-tokoh spiritual yang lain misalkan. Pengecualian, misalkan itu ada hubungan kita antara murid dengan guru misalkan. Tentu kan ini juga berbeda Mas Yahya. Karena kalau kita bicara tentang hubungan guru dengan murid ini kan tentu ini kita bicara tentang moral, tentang sosial ya Mas Yahya ya, di mana kita terus saling menghargai biarpun guru kita sudah tidak ada misalkan begitu. Iya, kalau kenal nggak apa-apa ya Mas ya, tapi kalau nggak kenal itu yang jadi masalah mungkin. Ya mungkin bukan jadi masalah Mas ya, tapi mungkin kurang pas lah secara fungsi ya, manfaatnya apa gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke makam orang-orang yang mungkin kita kenal, bahkan termasuk ke punden Mas Yahya. Ya, ke punden ini saya rasa justru lebih baik loh Mas Yahya. Kalau banyak orang mengatakan ke punden itu sesat, justru itu jauh dari kesesatan, ya. Tinggal bagaimana setiap pribadi yang datang ke sana itu mempunyai maksud dan tujuan apa. Jadi sebetulnya kemanapun tempat yang kita kunjungi ini Mas Yahya, kan kita melihat niat dan tujuannya. Satu contoh, kita datang ke masjid tapi niat dan tujuannya untuk mencuri misalkan, baik atau enggak itu?
Nggak baik. Tidak baik. Kita datang ke gereja tujuannya untuk mencuri, baik atau enggak? Enggak baik. Artinya kemanapun kita pergi, jadi bukan tempatnya yang sakral sebetulnya. Bukan tempatnya yang bisa membuat bagus atau tidak, tapi pribadi kita. Kalau kita bicara tentang punden, justru saya lebih senang. Kenapa? Karena kita mampu menyadari bahwa dengan kita datang ke punden, artinya kita menjaga, merawat, melestarikan dengan ucapan syukur kita, ya. Jadi wujud syukur kita ini kita luapkan dengan kita menjaga, merawat punden, Mas Yahya. Karena makam yang ada di punden ini adalah makam orang yang dahulu kala sangat berjasa, Mas Yahya. Kalau di Jawa disebutnya sebagai bedah kerawang. Artinya orang yang pertama kali membuka lahan di daerah ini sehingga bisa terwujud atau terbentuk sebuah desa ini, sebuah wilayah atau daerah ini yang sekarang bisa kita nikmati. Karena kalau nggak ada jasanya, orang yang disebut sebagai tokoh yang dulu pertama kali mendirikan desa ini kan bisa jadi ini bukan desa, Mas Yahya. Mungkin masih hutan belantara mungkin. Nah, tentu inilah nilai-nilai yang harusnya kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi manfaatnya kita datang ke makam, tujuannya itu untuk apa? Nah, ini harus ngerti gitu loh. Jadi kalau saya mungkin lebih begini, Mas Yahya. Kita datang ke makam itu, ke makam siapapun ini, Mas Yahya. Satu contoh, tadi saya katakan lebih penting ke makam kedua orang tua kita, mbah-mbah kita. Selebihnya barulah kita bicara tentang kita ingin mengunjungi makam-makam yang lain, mungkin karena kita juga punya tujuan misalkan. Lebih sebagai wujud kesadaran diri, kita datang ke makam. Kenapa saya katakan begitu? Kita sadar bahwa ternyata ujung-ujungnya orang hidup itu hanya akan kembali ke sini loh, Mas Yahya. Betul enggak, Mas Yahya? Orang hidup itu nanti semua akan diginikan, artinya akan dikubur. Nah, dari situ kita bisa mengucap syukur. Oh iya, ini orang tuaku, bersyukur dengan adanya orang tuaku sekarang ada aku. Oh ini mbahku, kalau nggak ada mbahku mungkin belum tentu ada aku. Nah, dari sini kita belajar menyadari kehidupan kita supaya kita lebih hati-hati. Mumpung masih hidup, ayo kita lakukan hal baik, ayo kita lakukan hal yang benar. Kita saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, dengan keluarga, saudara, sahabat, teman, tetangga, semuanya, Mas Yahya. Supaya apa? Supaya suatu saat ketika kita sudah dikuburkan, Mas Yahya, sudah dimakamkan, kan tinggal nama, Mas Yahya. Supaya nama ini dikenang nama baiknya gitu loh, Mas Yahya. Bukan dikenang yang jelek-jelek, tapi dikenang nama baiknya. Karena kalau kita bicara jasad, itu ada masa berlakunya, bisa habis. Tubuh fisik raga ini bisa habis, ditelan bumi, begitu istilahnya, Mas Yahya. Tapi nama baik akan dikenang sepanjang masa. Nah, ayo sekarang kita berebut justru bagaimana kita menjalani hidup ini, kita bisa bermanfaat untuk semua. Bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang sekitar, bisa berbuat baik, berbuat benar untuk banyak orang. Karena kita menyadari nantinya kita akan mati gitu loh, Mas Yahya. Jadi mungkin nilainya lebih ke sana. Jadi selain kita bersyukur, kita menghargai, kita menghormati para leluhur kita, baik mbah orang tua kita, baik tokoh yang pernah berjasa di suatu daerah misalkan. Untuk apa? Bukan hanya untuk mengenang, tetapi justru untuk bagaimana supaya kita bisa hidup jauh lebih baik, jauh lebih benar. Supaya ketika kita mati, dikuburkan, kita sudah dimakamkan, nama kita ini masih dikenang karena kebaikannya. Baik tutur kata, tingkah laku, perbuatannya gitu loh, Mas. Makanya ayo, mumpung masih hidup, ayo rukun satu dengan yang lainnya. Oh, kamu berbeda dengan aku. Lah salahnya di mana? Oh, kamu tidak sama, mungkin karena memang kamu sukanya di situ. Kamu nyamannya, cocoknya di situ dan lain sebagainya. Ini dalam segala hal, Mas. Itu penting sekali supaya kita tidak hanya terjebak dengan katanya, tidak hanya terjebak dengan doktrin-doktrin yang ujung-ujungnya hanya membuat kita ini nggak rukun, nggak damai dengan semua, Mas.